asik, masih tetap semangat, harus semangat banget karena udah menuju weekend. Dan senang sekali saya Zizi Syahab akan menemani kalian selama satu sesi ke depan membahas topik yang menarik banget, yaitu keberagaman dan radikalisme di era digital. Bagaimana menciptakan iklim yang damai di dunia maya dengan berbagai keragaman dan juga isu radikalisme. Oke, jadi Siberkreasi ini mengajak masyarakat untuk berkontribusi sebisa mungkin melalui konten positif dan ajaran nilai-nilai keberagaman di media sosial dan memberikan edukasi kepada anggota keluarga agar paham radikalisme dapat terdeteksi secara dini. Gitu, dan dengan mengundang para ahli sandi negara, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan juga penggiat literasi dan promotor keberagaman dan demokrasi untuk bertukar pendapat dan ide baru dalam malikasi beberapa solusi praktis seperti meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam bermedia sosial, peningkatan blokir situs radikal oleh pemerintah dan juga meningkatkan nilai budaya Indonesia yang beragam banget serta meningkatkan kurikulum atau materi pendidikan yang syarat nilai hidup bergandengan dan toleransi terhadap perbedaan. Aduh, ini keren banget ya. Walaupun bahasanya ribet tapi intinya adalah kita akan tanya langsung. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber. Ketiga narasumber yang udah hadir di sini. Yang pertama sudah hadir adalah Mbak Nurul Hidayatul Umah, Ketua IPPNU. Halo Mbak, Assalamualaikum. Halo. Sehat? Waalaikumsalam, sehat selalu. Bahagia? Bahagia, Itu yang paling penting sekarang ini. Harus tetap waras ya di tengah pandemi, harus bahagia terus. Dan juga yang kedua sudah hadir, aku panggilnya Kak kali ya, karena idola dari kecil. Ada Kak Yosi Mokalu, selaku Ketua Umum GNLD Siberkreasi. Apa kabar Kak? Baik Sisi, halo netizen semuanya. Luar biasa, tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Dan juga sudah hadir di sini Bung Cokro Santoso. Detail predikatnya apa, Bung? Boleh dijelaskan ke netizen asik yang sudah ada di sini. Saya founder dari Garuda, Gerakan Revolusi Pemuda. Gerakan Revolusi Pemuda, luar biasa. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan bincang-bincang tentang apa yang kita bahas hari ini. Langsung ke Mbak Nurul, aku panggilnya Mbak aja ya. Mbak Nurul, jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang radikalisme, gimana sih perspektif anak muda dalam menangkal ajaran radikal dan apa yang dapat dilakukan melalui organisasi pelajar? Jadi memang harus didoktrin dari masih pelajar itu ya Mbak? Langsung dijawab nih? Boleh, Oke, silakan. siap. Sebelumnya aku mau nyapa dulu ya. Halo, selamat malam netizen asik dan juga mungkin ada teman-teman IPPNU Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama juga yang ikut menyaksikan talk show yang sangat luar biasa ini. Tadi pertanyaan Kak Zizi keren banget dan memang garapan kita di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu memang konsentrasinya fokus ke pelajar anak muda di range usia antara 13 sampai dengan 27 tahun begitu. Dan di era seperti ini digital seperti saat ini memang di IPPNU sendiri kami selalu melaksanakan pelajaran soal literasi digital, kemudian digital society, gadget dan lain-lain karena memang fokus kita kali ini memang menangkal isu-isu radikalisme, ekstremisme dan juga hate speech di sosial media. Nah, memang belakangan di sosial media banyak sekali isu-isu yang dapat yang ada di sosial media yang dapat memecah belah bangsa dan lain-lain karena di IPPNU sendiri kami fokus untuk menyatukan anak-anak muda ini untuk bisa memberikan perspektif yang positif, memberikan contoh-contoh yang positif. Nah, sekian kegiatan IPPNU di ruang sosial media, misalnya kita melaksanakan beberapa webinar yang sama-sama kita laksanakan dengan kolaborasi dengan berbagai macam pihak dan juga Siberkreasi tentunya dan Kominfo yang memberikan pelajaran-pelajaran positif kepada kita anak muda. Nah, perspektifnya anak muda saat ini itu tentu semuanya pegang gadget gitu, betul? Dan di usia range antara let's say 16 sampai dengan 30 tahun di Indonesia ini pemegang gadget yang setiap pagi, mungkin siang, malam sampai tidur, bangun tidur lagi pegangannya emang gadget. Nah, ini harus ada pemahaman
soal literasi digital yang harus kita tanamkan dari anak-anak SD maupun TK ini, SMP, SMA sampai dengan kuliahan ini harus di-counter. Dan di IPPNU sendiri countering soal sosial media dan juga isu-isu radikalisme, hoax dan hate speech, memang kita sering sekali mengkampanyekan isu-isu positif ini dan memunculkan influencer-influencer baru, anak-anak muda yang bisa mengcounter isu-isu yang leadingnya memecah belah bangsa dan juga menyebarkan berita-berita yang positif yang tidak hoax tentunya gitu. Oke, sekarang saya mau ke Kak Yosi dulu nih. Kak, sebenarnya kenapa sih anak-anak muda itu jadi lebih mudah terpengaruh isu-isu radikal sekarang ini? Ini pertanyaannya buat saya ya. Oh, anak muda, iya boleh. Tidak apa-apa. Saya lumayan muda tersinggung kalau ditanyain usianya ya. Jadi memang kalau kita lihat mungkin tidak semua anak muda, ada juga kok anak muda yang cukup dewasa dan cukup berkontribusi terhadap kebersamaan dan juga persatuan bangsa. Tetapi mungkin ini bisa dilihat seperti ini karena di sosial media sepertinya banyak banget yang berantem kan. Kalau nggak bagian dari aku ya berarti kamu adalah bagian dari mereka. Kalau nggak aku, kami ya mereka gitu ya. Jadi ada polarisasi politik seperti itu. Kalau saya lihat sih mungkin juga ini ada semacam pengambilan keputusan, yaitu keberpihakan seseorang anak muda tanpa membuka dirinya kepada informasi yang lebih terpercaya atau kredibel. Artinya begini, kalau kita lihat sekarang hampir semua kasus itu ada jawabannya. Dan jawabannya memberikan dua sisi. Yang satu bilang bahwa yang salah pemerintah misalnya. Yang satu bilang bahwa yang salah bukan pemerintah, ya kan? Semuanya memberikan sebuah pendekatan logika dengan jadi kita jadi bingung mana yang benar nih, ya kan? Nah kalau kita hanya membungkus diri kita dengan sumber informasi yang kita inginkan, akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi semakin a priori, jadi kita lebih berpihak kepada apa yang menjadi pilihan kita. Padahal kalau kita mau sejak semula berdiri di tengah-tengah sebagai bagian dari bangsa, kenetralannya dijaga, ya. Saya rasa banyak yang jadi lebih cerdas dalam berpendapat. Sekarang kan semuanya emosional gitu loh, harus ada benar salah. Padahal belum tentu benar salah yang diketemukan. Saya bilang sih, kalau saya selalu bilangnya kayak gini, jangan fokus sama itu loh. Jangan fokus sama benar salah atau menang kalah. Coba fokus sama kebersamaan. Supaya informasi yang kamu cari itu selalu untuk kebersamaan, bukan supaya kamu menang. Nah kalau cuma fokus pengen menang, pengen benar salah, akibatnya banyak yang baper, ya kan? Ada yang tersinggung dipanggil cebong, ada yang tersinggung dipanggil kadrun, ya kan? Kalau misalnya memang dialog yang dibangun adalah dialog yang sehat, positif, seharusnya santai aja. Lu mau panggil gue cebong, ya udah gue ketawa aja. Lu panggil gue kadrun, gue juga nggak akan tersinggung, gue ketawa aja. Tapi itu hanya bisa dicapai kalau bukan ujung-ujungnya menang siapa, tapi ujung-ujungnya kita bersama. Toh kita tetap bersama. Kan lagu Ingatlah Hari ini kan celah-celahan tapi oke, ya kan? Bener. Iya ini jadi bridgingnya ke lagu. Maaf ya saya soalnya anggota Armada nggak bisa kalau. Bukan Pak, bukan Armada dong. Oh bukan ya, ya. Iya. Apalagi sekarang kan harusnya kalau millennials tuh lebih berkolaborasi, bukan kompetisi ya Iya, kan? betul. Kalau millennials Iya. ini. Dan mereka ngebahas tentang dunia maya. Itu kan Benar. hanya maya. Iya. Harusnya dunia nyata dong Bapak. Benar ya. Gak Betul. enak sih Maya disebut terus ya kan. Benar. Oke, sekarang saya ke Bung Cokro nih. Kalau peran Garuda sendiri dalam membangun komunitas dengan pemahaman dan semangat nasionalisme itu seperti apa yang sudah Ya, dilakukan? kalau kita sih ngelakuin banyak hal. Ya. Hmm. Salah satunya kita juga ada teaching class. Ya. Kita melakukannya dengan mempelajari tentang ideologi. Oke. Karena salah satunya ini penting dalam literasi digital itu menurut kami harus ada pendidikan literasi digital berbasis Pancasila misalnya. Karena kalau kita lihat contoh di China, dia memblok beberapa situs dan aplikasi gitu ya. Seperti kita nggak bisa tuh misalnya WA group segala macam bisa nggak boleh, YouTube dan lain-lain. Karena apa? Ideologinya mereka komunis. Atau misalnya kita ke Iran juga sama. Dia ada Republik Islam Iran. Dia juga punya ideologi tersendiri yang bisa membentengi negaranya jangan sampai ada kekacauan dan lain-lain dari asing masuk. Nah kita ini apa? Nah ini makanya kenapa juga kita diajarkan tentang teaching class tentang literasi digital berbasisnya gitu ya, tentang ideologi. Dan itu beberapa buku-buku langsung dari Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir yang mungkin nggak ada di toko-toko buku.
Lalu kita juga ada mengunjungi misalnya situs-situs museum, kita ke Taman Makam Pahlawan dan lain-lain. Jadi memang itu penting membangkitkan rasa nasionalisme karena itu berhubungan dengan literasi digital saat ini. Tanpa kita mengerti tentang apa arti Indonesia, itu kita akan berbahaya dengan kita menyelam di dalam dunia maya yang tadi disebutkan oleh Bro Yosi juga. Jadi itu yang salah satu kita lakukan di Garuda dan alhamdulillah sekarang juga Garuda sudah dijadikan eskul di beberapa sekolah, salah satunya di SMA Triguna. Seminggu sekali kita ada teaching class 2 jam dan itu responnya luar biasa. Anak-anak sekolah sampai berpikir, Bung, kita nggak taunya selama ini sampai SMA kita nggak pernah diajarkan ya. Misalnya contoh kita mengakui Pancasila sebagai ideologi negara kita. Tapi berapa persen sih dari masyarakat Indonesia yang pernah membaca atau search di Google tentang notulennya Bung Karno 1 Juni yang sudah dijadikan tanggal merah oleh Pak Jokowi gitu ya. Berapa persen sih yang sudah pernah membaca? Padahal dari situ pembahasan Bung Karno saat itu jelas tentang perbedaan yang tadi Bro Yosi jelaskan gitu ya. Misalnya kayak agama, suku, golongan itu semuanya ada di situ. Pembahasannya ada di situ. Dan bayangkan dulu tuh Bapak bangsa itu bukan hanya beda agama, beda pemikiran tadi yang disampaikan cebong, kampret dan lain-lain itu gitu. Mereka beda ideologi. Tapi setelah mereka diskusi, setelah pulang mereka ngopi bareng. Nah ini yang salah di era kita karena apa? Kita tidak tahu makna arti Indonesia yang sesungguhnya. Nah makanya kenapa Garuda membahas tentang itu. Nah salah satunya juga kita juga sering bersinergi dengan GP Ansor juga gitu ya, dengan NU. Memang kita membangkitkan itu kepada anak-anak muda karena kita sadar gitu ya bahwa nanti di tahun 2045 kita nih akan memimpin bangsa ini. 100 tahun Indonesia merdeka. Nah jangan sampai nanti di generasi muda di era itu bertanya kepada kita udah jadi om-om tante-tante semua nih. Waktu ditanya apa yang kalian lakukan di tahun 2020 saat COVID tentang nasionalisme. Nah jangan sampai kita cuma bilang kita cuma ngedance TikTok doang atau jadi kaum rebahan gitu. Nah ini yang akhirnya kita lakukan itu sih sebenarnya sih. Ya itu jangan sampai kita jawabnya kalian ngapain aja 2020 main TikTok, itu malu ya, walaupun saya juga ngapain itu sih. Oke, ke Mbak Nurul sekarang, gimana sih caranya untuk meningkatkan critical thinking buat anak-anak muda nih supaya mereka lebih aware lagi, supaya tahu lagi apa yang harus mereka lakukan? Oke. Sebetulnya kegiatan critical thinking ini harus diwajibkan ya di semua lini, baik di pelajar-pelajar yang masih muda maupun yang sudah menengah maupun sampai kuliah gitu. Dan sebetulnya menumbuhkan critical thinking ini membutuhkan praktek, membutuhkan keseharian yang memang harus kita lakukan sehari-hari. Tidak hanya di sekolahan tapi juga di kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya misalnya kita scrolling sosial media misalnya. Banyak sekali hal-hal informasi positif, informasi yang negatif juga ada dan informasi yang bias pun ada gitu. Jadi di sini kita harus menumbuhkan critical thinking ini gitu. Jadi kalau di literasi digital begitu ya, itu kan bagaimana kita memfilter informasi-informasi yang ada di internet, informasi yang beredar di sosial media dan lain-lain. Nah untuk menumbuhkan ini memang anak-anak muda ini harus dikasih pelajaran dan dikasih pemahaman terkait literasi digital begitu. Jadi kesehariannya mereka paham, apa sih ini, apakah informasi ini benar ataukah hanya selingan dan lain-lain, dan apakah ini saya butuhkan untuk informasi yang saya dapatkan sehari-hari. Jadi untuk menumbuhkan ini di khususnya organisasi komunitas pemuda dan lain-lain ini harus menumbuhkan seni critical thinking untuk bisa membuat mereka agar dapat memfilter informasi-informasi yang didapat. Tentu tidak hanya di sosial media saja, tapi juga di media-media lain dan juga informasi-informasi yang didapat dari banyak-banyak pihak begitu. Karena memang ini yang akan meliding kita ini sebagai anak muda untuk bisa berargumentasi, berpendapat, beropini, dan juga tentunya lewat faktual news, lewat berita-berita yang benar. Yang harus kita filter ini kayak gimana, ini benar atau salah gitu. Itu kan kalau untuk di lingkup komunitas, tapi kalau untuk lingkup keluarga, orang tua sendiri perlu diedukasi nggak sih? Butuh banget, orang tua butuh banget. Suka bermasalah, orang tuanya udah terlalu punya dogma negatif, jadi udah punya barrier tersendiri dan nggak mau belajar. Ada pesan nggak mungkin buat orang tua? Mungkin ada yang nonton? Oke. Bagi para orang tua, saya belum orang tua tapi ya calon orang tua begitu ya. Dan orang tua ini menjadi pembawa informasi pertama.
teacher, the first teacher, jadi guru pertama yang akan mengedukasi anak-anaknya gitu. Jadi para orang tua ini harus lebih open minded dan harus lebih terbuka terkait ilmu-ilmu yang didapat baik lewat internet maupun lewat offline maupun online begitu. Dan orang tua ini menjadi, kalau bahasa agamanya gitu ya, maksudnya agama Islam, madrasatul ulah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya, kemudian baik anak maupun keluarga-keluarga yang ada di rumah gitu. Jadi untuk para orang tua ini gunakanlah critical thinking, gunakanlah pengetahuan-pengetahuan yang ibu bapak dapatkan untuk bisa mengedukasi anak-anak ibu dan bapak, karena ini akan menjadi generasi penerus bangsa yang notabene akan menjadi pemimpin gitu ya di 2045 gitu kata Bung Cokro tadi begitu. Siap, saya sebagai orang tua saya mendengarkan. Siap. Semoga saya open minded. Oke, aku Mau nambahin boleh nggak? Mau nambahin? Silakan. Karena ini penting banget ya. Maksudnya gini, banyak orang tua yang tidak sadar bahwa mereka itu ini berlaku kedua belah pihak ya. Anak itu tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, orang tua tidak bisa memilih siapa anaknya. Tetapi begitu Tuhan pilihkan mereka bersama, ini ada tanggung jawab untuk orang tuanya pastinya ya kan. Dan untuk anaknya, untuk melihat tidak ada yang kebetulan bahwa ya saya sudah dipilihkan orang tua yang seperti ini. Apapun kelebihan dan kekurangan mereka. Nah makanya kalau saya orang tua, makanya saya bisa ngomong ya. Saya ngasih tahu anak saya, karena saya berpikir kayak gini, ini bukan cuma masalah radikalisme. Kalau kita tidak membekali anak kita dengan nilai yang kuat, entah itu berasal dari masyarakat ataupun dari agama ya kan. Anak kita ketika dia bermain internet, anak kita kalau nggak ketemu jawabannya di rumah, di mana dia cari? Apalagi di masa pandemi ini, dia cari jawabannya di internet. Sedangkan sumber-sumber di internet kalau tidak didampingi pun belum tentu memberikan informasi yang benar, ya kan? Jadi ini penting banget. Orang tua tuh kadang-kadang sekarang kalau kita bikin acara digital literasi parenting, ini agak bingung. Kenapa? Karena anak-anaknya digitally lebih maju daripada orang tuanya. Jadi orang tua harus bisa mengimbangi. Anak saya udah pengetahuannya sudah lebih terpacu karena mereka hidup di zamannya digital teknologi. Masa saya mau kalah? Ya kan? Jadi jangan sampai kita tidak membekali anak kita dengan sesuatu values. Paling tidak values. Kalau informasi kita kalah sama mereka, values. Supaya mereka nggak baper ketika ketemu netizen yang membuli mereka, ngomong mereka jahat sama mereka. Mereka nggak baper, mereka jadi anak-anak yang tahu, saya punya keluarga yang mengasihi saya, I don't need this. Saya nggak perlu membuktikan diri saya dikasihi kok. Ya seperti itu mungkin ya tambahannya. Bener-bener. Oke, sampai jumpa. Ya. Oh belum ya belum. Kalian dong kalau gitu crime relate ya. Do's and don'ts-nya kalau kita mau bersosial media supaya kita jadi smart user dan enggak kemplung sama radikalisme. Iya. Gimana? Ya itu, ini sebenarnya kalau do's and don'ts-nya sebenarnya kalau bicara soal berpikir kritis itu salah satunya modal yang bagus banget ya. Sebenarnya di literasi digital itu kalau kita pikir-pikir yang mau dihasilkan juga adalah itu pemikiran yang kritis. Tidak buru-buru nge-share, itu kan kritis ya kan. Tidak buru-buru percaya ya, semua informasi harus kita lihat, wah ini sumbernya tahun berapa nih. Kita masih sering tuh ketemu di grup-grup WhatsApp tahun 2007, 2012 di-share lagi ya, mentang-mentang beritanya nyambung sama yang lagi terjadi ya kan. Terus sumber berita itu kan kritis semuanya. Termasuk nah ini kalau cyberbullying, apa yang kita ucapkan apakah ini menyakiti orang lain atau tidak. Itu kritis. Tapi kan kadang-kadang kita tidak mau berpikir seperti itu. Apalagi kalau sudah berdebat. Wah berdebatnya soal politik, soal agama, buset. Kalau kita baca sosial media itu bahasanya sudah tidak santun sama sekali. Padahal ngomonginnya agama misalnya kayak gitu ya. Jadi kritis itu sebenarnya salah satu modal dasar untuk membuat kita mau melihat kembali apa yang kita tulis atau apa yang kita posting. Orang suka lupa. Kan jejak digital itu bukan cuman foto ya atau video. Tetapi komen kita itu juga jejak digital. Ya, kelihatannya di Instagram kita wah kita nice banget ya. Rajin ibadah apa segala macam, tapi kalau komen kok bahasa binatang semuanya keluar. Ya kan kayak bertolak belakang. Orang jadi berpikir kamu tuh yang benar kayak gimana? Jati diri kamu ya, kalau selfie manis itu atau komentar kamu di akun orang lain. Bahkan kan kita tahu banyak orang yang sekarang punya double account. Sengaja membuat double account supaya brandingnya di account yang banyak fotonya itu oke, tetapi dia bisa ngomong sembarangan
dengan account yang nggak pernah posting apa-apa di account orang lain. Ini kan double personality. Jadi saya rasa selain bersikap kritis, mungkin jawabannya adalah kayak gini, kenali juga identitas kamu. I believe tidak semua orang itu diciptakan untuk berbuat jahat. Ngapain Tuhan nyiptain orang untuk berbuat jahat? Ya kan, Tuhan sih pengennya nyiptain manusia yang baik-baik semuanya, ya kan, saling membantu, ya. Perbedaan itu idenya Tuhan. Makanya Tuhan gak nyiptain semuanya sama kayak Bung Cokro, enggak. Beda-beda, ada Bung Cokro, ada saya, ada Zizi, ya kan, semuanya beda-beda kita semua. Nah, perbedaan itu indah sebenarnya. Kita harus bisa melihat perbedaan itu indah. Seperti pemandangan kota di belakang saya ini, ya kan? Oh, Ya kan? Kalau kita betul. lihat lampu-lampu itu indah. Ada nggak orang yang repot-repot mempermasalahkan ini lampu rumah, ini lampu hotel, ngapain? Iya. Ya kan? Lihat aja semuanya itu sebagai suatu keindahan. Betul. Kan dari gedung sana keniscayaan. ada yang dada-dada tuh Kak, dada dua. Oh, dong. ada di Betul. lantai 7 tuh kalau nggak salah. Iya tuh ya. betul. Iya. Iya, makanya. Jadi intinya toleransi juga tetap nomor satu, saling Toleransi pasti. menghargai Iya. dan tetap realistis. Jangan terlalu nyaman di dunia maya, tetap harus Benar. kembali ke dunia nyata tadi Benar. itu ya. Kak. Oke, saya kembali ke Bung Cokro sekarang. Gimana sih cara mendorong penciptaan konten positif? Kalau di Garuda sendiri sudah melakukan apa? Mungkin ada treatment khusus, diajarin kah bikin konten positif? Iya, sebenarnya kita diajarkan sih bagaimana think before share, sharing before sharing gitu ya, dan lain-lain, kita ajarkan tentang itu. Tapi kembali lagi memang kita sedini mungkin itu harus diajarkan juga tentang keindonesiaan, karena saya juga basicnya tentang nasionalisme. Karena ini penting, karena banyak juga kalau kita lihat kan yang mau menggantikan ideologi Pancasila misalnya, memang masih kecil gitu ya. Kita percaya itu agak sulit dilakukan di Indonesia. Tapi itu kan dari hal-hal kecil sudah muncul berbagai ideologi-ideologi dari yang kanan banget sampai yang kiri banget gitu. Semuanya berusaha untuk melakukan itu. Nah, problemnya memang kita ini tidak bisa menyerahkan semuanya hanya ke pemerintah. Khususnya misalnya Menkominfo misalnya. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut turut berperan serta untuk membantu pemerintah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik misalnya. Itu kembali lagi, makanya kenapa kita di Garuda kita diajarkan tentang itu. Bagaimana dulu Bapak Bangsa misalnya dari misalnya Kiai Haji Wahid Hashim misalnya, itu berbeda misalnya ideologinya dengan Bung Karno, atau berbeda dengan ideologinya misalnya dengan Sultan Syahrir yang sosialis gitu ya. Berbeda lagi dengan Haji Agus Salim misalnya dengan syarikat Islamnya. Tapi mereka satu kok. Mereka bisa ngobrol. Nah, kita melihat karena dengan teknologi literasi digital ini yang sudah banyak menguasai Indonesia misalnya untuk anak-anak mudanya, akhirnya kita komunikasi secara langsung itu jarang sekali. Apalagi karena Covid sekarang kan. Nah, kita melihat zaman dulu itu dari misalnya TB Simatupang gitu ya dan lain-lain. Dulu nggak ada keributan dengan misalnya dari militer dengan tokoh agama misalnya. Karena apa? Mereka saling ngopi bareng gitu. Mereka sering ketemuan, yuk kalau sekarang bahasanya hangout bareng yuk. Gitu, kita nongkrong di mana deh gitu. Nah, sekarang kan enggak gitu. Nah, ini yang akhirnya yang disebut tak kenal maka tak sayang lah. Ini yang terjadi. Jadi tidak ada kedekatan kita dengan yang lain-lain ini yang membuat akhirnya memicu gampang diadu domba. Nah, problem negara kita karena berbeda kebinekaan ini kan, bayangkan di Papua aja 170 lebih bahasa daerah hanya di Papua saja. Nah, ini yang akhirnya dari dulu dari zaman penjajahan kita gampang diadu domba. Nah, seperti yang tadi disampaikan Bro Yosi juga sebenarnya sama gitu. Karena tidak adanya komunikasi akhirnya menuduh ya kalau saya tidak mengikuti kamu berarti saya dipikirnya yang berseberangan dengan dia gitu. Nah, ini yang gampang kita dipecah. Anak-anak muda juga salah satunya itu. Kita sering lihat tentang bullying misalnya. Misalnya mereka sekarang sulit, misalnya ada beberapa yang tidak bisa berkuliah misalnya. Itu pun banyak yang dibully juga kok sama teman-temannya dan lain-lain. Nah, dari hal-hal kecil itu terus misalnya tentang OSIS misalnya. Dari sekolah aja kadang pemilihan OSIS saja tidak secara musyawarah. Tapi dengan misalnya voting. Nah, ini kan juga salah satu problem juga yang sebenarnya dulu bapak bangsa kita musyawarah kok. Gitu. Kalau misalnya dulu memakai sistem voting kita tidak pakai Pancasila, kita pakai syarikat Islam. Nah, ini kan yang harus kita juga ajarkan mengenai literasi digital, bagaimana berkomunikasi yang baik. Bagaimana kita saling sharing apapun bersama-sama, no hard feeling, berbicara semua saling. Nah, ini yang kita juga Garuda diajarkan. Anak-anak Garuda kan banyak yang berbeda suku, berbeda agama. Kita ajarkan tentang hal itu karena
kebangkitan pemuda Indonesia ini sangat penting. Kemerdekaan Indonesia juga semua dari anak-anak muda gitu. Yang sebenarnya literasi digital di era itu ya ada juga gitu dengan media yang berbeda. Contoh misalnya tentang hoax. Hoax itu nggak cuma baru-baru sekarang ini. Misalnya tahun 44 kita pernah dijanjikan kena hoax Jepang kok, Jepang akan memberikan kemerdekaan tahun 44. Itu sampai ditulis di koran-koran gitu. Kita udah seneng banget gitu, kayak gila kita dijajah ratusan tahun sama Belanda, tiba-tiba Jepang akan memberikan kemerdekaan. Itu kan seneng banget tahun 44. Tapi buktinya apa, kan nggak ada juga. Itu berita-berita hoax yang beredar di era itu. Atau misalnya waktu agresi militer itu berita-berita media di Belanda, dari Belanda gitu ya, itu membuat berita bahwa yang berjuang di negara kita kayak Jenderal Sudirman, Bung Karno, Hatta itu disebutnya ekstremis, disebutnya pemberontak, karena Belanda berpikir setelah Jepang kalah mereka berhak untuk menduduki kembali Hindia Belanda, karena mereka berpikir ini tanahnya mereka kan. Nah itu disebarkan oleh media-media koran dan lain-lain di Eropa bahwa Bung Karno itu ekstremis, Bung Hatta itu ekstremis gitu, Jenderal Sudirman apalagi gitu. Nah itu sudah ada, dengan polanya saja yang berbeda, medianya saja yang berbeda. Nah sebenarnya kita harus belajar itu dari masa lalu, seperti kita menaiki kendaraan. Sometimes kita harus melihat kan kaca spion untuk melihat ke belakang. Nah kita belajar gitu, bagaimana sih Bapak bangsa misalnya meredakan misalnya kasus-kasus misalnya perbedaan ideologi, perbedaan pemikiran, think tanknya seperti apa. Tapi dengan eranya kita nih, eranya millennials gitu. Nah ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Ini yang salah satu yang kita lakukan di Garuda. Luar biasa. Jadi memang pemahaman ideologi itu justru menjadi jadi basic banget ya. Oke, aku mau nambahin nih soal konten silakan, positif. Boleh Kak. Kalau konten positif itu memang orang bilang positif itu kan relatif ya. Apa yang positif buat lo belum tentu positif buat saya. Apa yang lucu buat lo belum tentu lucu buat saya ya. Pokoknya banyak daerah-daerah yang abu-abu nih kalau di sosial media. Tapi saya sih sederhana menyimpulkan bahwa positif itu ketika dirasakan kegunaannya. Jadi postinglah sesuatu yang ada gunanya. Itu konten positif kalau menurut saya. Ya maksudnya gunanya bukan buat diri sendiri juga gitu. Kalau kegunaannya cuma buat diri kita sendiri ya itu positif buat kita ya kan. Kegunaannya buat orang lain maksudnya. Berfaedah gitu ya sekarang. Berfaedah. Kan, Ya. ya. Oke, aku mau ke Mbak Nurul lagi. Mbak, kalau misalnya kita udah lihat ada temen yang mungkin ada kecenderungan terjebak sama radikalisme, apa yang harus kita lakukan? Langsung ngejudge dia kah? Atau gimana baiknya? Gimana ini? Yang pastinya seorang yang sudah terpapar radikalisme dan doktrin-doktrin yang lainnya, ini harusnya tidak kita tinggalkan atau tidak kita judge gitu, karena beliau-beliau ini, mereka-mereka ini justru membutuhkan uluran tangan mungkin bahasanya begitu ya Kak Zizi. Jadi harusnya baiknya mungkin sekarang anak-anak muda mungkin ada bagian-bagian mereka yang terkena sudah terpapar radikalisme, doktrin-doktrin ekstremisme dan lain-lain, dan ini harusnya ada yang mendampingi atau ada yang memberikan pemahaman, ini loh seperti ini seperti ini. Kalau misalnya mereka kita tinggalkan dan juga kita judgement dan lain-lain, ini akan semakin bertambah banyak-banyak lagi gitu. Logikanya seperti itu gitu. Jadi memang harus ada organisasi atau komunitas-komunitas yang bisa menampung ini semua gitu. Paling larinya organisasi yang lebih kebangsaan, misalnya soal terkait cinta tanah air dan juga Pancasila dan lain-lain. Ini betul harus dipahamkan karena di Indonesia sendiri kita ini berbangsa satu tapi memang berbeda-beda sukunya gitu. Jadi memang isu-isu ras dan lain-lain ini menjadi pematik utama di sosial media khususnya gitu, dan isu-isu agama, paham radikalisme dan lain-lain. Di penelitian saya di tahun 2018 Kak Yosin, waktu itu tesis saya menyebutkan bahwasanya di Indonesia ini paham-paham radikalisme yang di sosial media itu menempati urutan yang terbanyak gitu. Di samping berita-berita hoax, berita-berita hate speech dan juga berita terkait
isu SARA, radikalisme dan lain-lain. Nah, mungkin di tahun 2020 sekarang ini bahkan semakin banyak lagi begitu. Dan ini harus ada counter narasi, harus ada anak-anak muda ataupun organisasi komunitas yang lainnya untuk mengcounter isu-isu ini gitu. Jadi anak-anak yang sudah terpapar radikalisme ini bisa kita kembalikan pemahamannya, yaitu dengan kebangsaan, ideologi Pancasila, dan juga tentunya kalau misalnya berbicara soal agama Islam yang moderat seperti itu, yang tidak mengajarkan marah-marah tapi mengajarkan lebih keramahan, merangkul tapi tidak memukul begitu Kak Zizi. Mengarahkan bukan hanya sekedar mengajarkan ya. Iya betul sekali. Saya sih mau nambahin tentang radikalisme sosial media. Ya kalau misalnya kita mau menjadi upstander ya, kan kita tahu ada yang namanya bystander ya. Orang itu kadang-kadang nunggu orang lain yang melakukan pembelaan, saling nunggu gitu ya. Makanya benar katanya banyak orang baik yang diem aja di negara ini, yang bisa melakukan sesuatu tapi diem aja. Mungkin karena mereka juga ada yang merasa takut ya, begitu mereka berusaha meluruskan sesuatu diserang rame-rame. Ada juga yang nunggu yang lain yang ngomong. Jadi akibatnya memang tidak terlalu banyak agen perubahan di sosial media. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi sudah tepat ya, bukan dengan bahasa yang menyerang, tetapi bahasa yang merangkul, ya kan? Bahasa yang merangkul itu kita tidak harus kok menunjukkan suatu kesalahan, tetapi kita bisa mengajak atau mengarahkan mereka kepada sebuah nilai yang lebih objektif, ya kan? Misalnya kayak gini, kemarin kan saya sempat tuh dibully gara-gara ada salah misinformasi lah gitu kan. Lalu saya akhirnya mengingat seorang profesor pernah bilang sama saya, you need to reach out. Oh nempel tuh benih. Pernah cerita sama Bung Cokro nih kalau nggak salah ya. Jadi waktu kita berangkat dibekali oleh ada sebuah acara gitu, profesor ini pernah ngomong, dia ini bekerja di bagian deradikalisasinya UK. Tadinya berkebangsaan Suriah. Dia ngomong pada saat itu, ini nempel banget. Kamu kan konten kreator bikin video, that's already very very good, dia bilang gitu kan. But have you ever thought of reaching out? Dia bilang, apa itu reaching out? Jadi untuk haters, untuk orang-orang yang berbeda pendapat sama kamu, ajak ngobrol, tetapi tidak untuk menyerang mereka, tapi merangkul mereka. Nah itu yang saya lakukan kemarin, saya merangkul mereka. It's okay, kamu mungkin belum mengerti yang benar tuh informasinya ini. Tetapi kalau kamu mau berbicara dengan lebih sopan, karena I saw you in your social media, saya cek kan yang saya ajak ngobrol, saya nggak akan ngajak ngobrol yang profile picture saya nggak jelas dan nggak pernah posting apa-apa, itu kayaknya wasting time deh. Tapi kalau yang ada hubungan keluarga, ada pertemanan, I think punya cinta nih orang nih, punya hati nih. Saya ajak ngomong, mungkin kalau misalnya kurang informasi, saya bisa kasih tahu informasinya. Tetapi sebenarnya kalau kita berbeda pun, kalau kita ngobrol dengan kesantunan, pasti lebih enak dan lebih asik, ya nggak sih? Ya kan, jadi kita tidak menghakimi dia, tapi kita merangkul. Sebenarnya kita punya kepedulian yang sama, mungkin dengan cara yang berbeda. Kan sama-sama pengen masa depan Indonesia lebih baik, bukan? Ya udah, kita arahkan ke sana. Karena profesor tuh bilang kayak gini, it's okay, tell them this. It's okay to be different, but dia bilang gitu, because you and I are brother in one country. I love you for that. Wah, terinspirasi dong. Jadi saya selalu ngomong kayak gitu. Kita kan nggak apa-apa beda. Yang penting kan karena kamu sama saya saudara, satu negara, satu tanah air. I love you for that. Gitu. Positive vibe only ya. Jadi hate speech, komentar aneh-aneh mulai sekarang di-delete atau di-block aja boleh? Jangan ya, jangan Jangan langsung sebaper itu juga. Oke, Pokoknya baik. kita harus bisa lebih dewasa kalau kita ingin merangkul ya. Oh iya, Gitu. baik. Sampai jumpa. Oke, siap. Oh, belum. Oke. Bu Cokro, tentang radikalisme sosial media. Ya, sebenarnya benar banget yang dikatakan sama Bro Yosi. Beberapa kali juga anggota kita sebenarnya ada yang terpapar tentang radikalisme. Beberapa lah, saya tidak perlu sebutkan namanya. Tapi karena mereka ini karena miss tentang komunikasinya itu, mereka tidak tahu tentang pemahamannya itu. Sampai beberapa kali setelah saya jelaskan tentang artinya Indonesia, bagaimana kita bernegara, bagaimana Indonesia ini berdiri karena perbedaan. Kalau Indonesia itu nggak ada perbedaan, nggak jadi Indonesia, gitu. Nah, setelah kami menjelaskan dan lain-lain kepada beberapa anggota kami yang terpapar tentang radikalisme itu, you know what sih, mereka nangis. Mereka nangis, bener-bener di depan saya nangis, dan mereka bilang, Bung, aku nggak sadar itu ya. Padahal mereka sampai sama orang tuanya aja mereka ngelak. Pemikiran mereka itu sampai mereka nggak peduli orang tuanya ngomong apa. Karena mereka berpikirnya salah satunya misalnya ini mengikuti ajaran
agama, ada juga oh ini mengikuti ajaran yang kiri banget kan beda lagi gitu ya. Banyak banget tentang radikalisme bukan hanya dari tentang isu agama misalnya, tapi tentang misalnya di Papua dan lain-lain gitu ya, yang terjadi sekarang. RMS juga ada misalnya di Ambon dan lain-lain. Nah hal-hal seperti itu yang akhirnya mereka juga waktu bicara sama saya, oh iya kita karena kita nggak pernah dapet ini di sekolah dan mereka juga nggak dapet ini di rumah seperti yang tadi Mbak bilang gitu. Jadi memang salah satu pendidikan yang terpenting adalah sejak dini dari sekolah dan juga dari rumah. Nah sometimes mereka bilang iya karena ayah saya sibuk kerja di luar dan ibu saya juga sibuk kerja. Mereka baru ketemu sama orang tua kan sekarang apalagi di kota-kota besar paling setelah sore, setelah maghrib baru ketemu. We know apalagi di Jakarta macet dan lain-lain. Kadang orang tua baru sampai rumah jam 8, setengah 9 waktu mereka weekend. Sedangkan weekend pun kadang ini totally mereka yang bicara sama saya karena Garuda itu rate umurnya sekitar 14 tahun sampai sekitar 30-an. Nah banyak yang cerita dari umur 14 sampai 20 tahun. Ada orang tuanya pun mereka sibuk dengan handphonenya masing-masing kok. Banyak yang tidak memperdulikan mereka juga. Kadang sekarang manggil anaknya aja udah gak teriak, manggilnya by WA. Untuk makan gitu ya. Kan sometimes itu saya juga belum berkeluarga gitu. Tapi ini adalah realita yang mereka ceritakan ke saya gitu. Nah ini yang makanya kenapa Garuda itu as a family, kita keluarga. Bukan hanya membicarakan tentang ideologi. Tapi merangkul mereka, reach out ke mereka itu sangat penting sekali. Karena banyak lebih dari 10 anggota Garuda lebih itu yang terpapar itu dan akhirnya mereka kembali dan sekarang mereka sharing di sosial media about humanity, about united, tentang perbedaan yang menjadi satu, tentang kebinekaan. Itu luar biasa dan itu respon yang penting sometimes ini yang kita harus rangkul di dalam ini. Karena kadang mereka itu nggak mengerti tentang arti kenapa kita dilahirkan di Indonesia. Karena tadi kan kalau Bro Yosi menyampaikan kita nggak bisa milih nih dengan orang tua siapa atau anak siapa gitu ya. Tapi kita juga nggak bisa milih loh dilahirkan di mana. Zi juga nggak bisa milih saya mau lahir di mana, atau Mbak Nurul juga atau Yosi atau saya pun gitu. Nah ini yang akhirnya kita juga harus berpikir kenapa kita dilahirkan di Indonesia. Berarti Tuhan ingin membuat kita sesuatu agar kita bisa berguna untuk bangsa ini. Bukan hanya untuk kelompok kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk bangsa ini. Sekecil apapun kita harus melakukan sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Itu sih. Oke, ini menohok juga untuk saya karena saya juga orang tua. Berarti mulai sekarang harus lebih menyisakan waktu lagi untuk anak lebih banyak lagi. Mengedukasi mereka lebih banyak lagi tentang radikalisme, tentang bijak bersosial media. Jadi pengguna sosial media yang pintar, tidak mudah terpengaruh. Dan kalau memang gak mengerti, jangan asal browsing, jangan asal tanya sama teman, tapi baiknya tanya sama orang yang memang lebih berkompeten. Bisa sama orang tua, bisa sama guru atau memang yang lebih tahu. Luar biasa hari ini, kayaknya kurang waktunya ya. Mungkin harus bikin kuliah khusus lagi atau gimana kayak sih ya. Perlu ini kayaknya. Setuju. Ngomongin nasionalisme itu memang selalu waktu sepertinya terlalu cepat ya. Benar. Butuhkan waktu sekitar 2 bulan lah. Ya ampun itu kelamaan dong. Apalagi momennya pas banget nih relate sama kondisi sekarang ini kan tentang radikalisme sosial media. Jadi semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan yang pasti buat teman-teman yang sudah join, sudah jadi peserta hari ini untuk dapetin e-certificate bisa langsung scan QR code yang muncul di screen. Nanti kalian akan dikirim sertifikatnya. Dan saya mau ucapin terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di sini. Mbak Nurul terima kasih, saya sih terima kasih. Terima kasih Sisi. Terima kasih banyak. Buat teman-teman stay happy, stay healthy, stay waras. Itu paling penting saat ini. Harus cari kebahagiaan sendiri dan jangan mengusik kebahagiaan orang lain karena masing-masing punya bahagianya sendiri ya. Terima kasih banyak. Habis ini masih ada sesi yang lain dan pasti akan lebih seru lagi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.